Halo teman-teman, saya Tantowi Yahya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, periode 2017-2021. Saat ini masih menjabat sebagai Duta Besar RI keliling untuk kawasan Pasifik. Saya juga adalah Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Saya akan membahas 3 topik menarik terkait public speaking. Yang pertama adalah pengertian dasar dari public speaking itu sendiri. Yang kedua, public speaking untuk politisi. Dan yang ketiga yang menurut saya sangat menarik juga, membangun kredibilitas sebagai seorang pembicara atau sebagai seorang politisi hanya untuk Golkar Institute Training Hand. Teman-teman sekalian, Anda dan kita semua itu pasti akan terpesona ketika melihat seseorang bisa berbicara dengan baik, runut, jelas di depan publik. Pasti. Ya. Kita pasti akan tertarik dengan seorang tokoh politik, kepala negara, pembawa acara, profesi apa saja. Ketika dia sanggup melakukan itu, maka dia akan menjadi figur yang mempesona. Dan memang saat ini, untuk sukses di bidang apapun, profesi apapun, di samping kemampuan akademik, pengalaman berorganisasi, pengalaman di banyak bidang, dan juga determinasi, ada satu lagi kemampuan yang harus kita kuasai. Kemampuan berbicara di depan halayak, atau kerennya sekarang ini kan disebut public speaking. Nah, public speaking ini sering disebut lebih sebagai seni daripada ilmu. Mengapa saya katakan demikian? Karena dia seni, maka diperlukan kelenturan, diperlukan improvisasi. Tapi saya melihatnya agak berbeda. Mengapa? Kalau kita berbicara seni, maka diperlukan bakat. Seorang yang tidak mempunyai bakat di bidang musik, bukannya tidak bisa memainkan alat musik, tapi dia butuh waktu yang lama dibandingkan dengan mereka yang mempunyai bakat. Nah, kalau kita berbicara public speaking itu perlu bakat, maka kita akan frustrasi. Ya, jadi saya lebih condong mengatakan bahwa kemampuan berbicara di depan publik atau public speaking itu adalah sesungguhnya ilmu. Ilmu artinya bisa dipelajari. Semua orang bisa belajar, asal mau. Nah, kembali lagi ke soal public speaking, memang dahsyat sekali apabila kita punya bakat, artinya dari kecil memang doyan ngomong di depan orang, plus, ada plusnya nih, plus mau belajar. Nah dulu itu, untuk belajar itu tidak ada sekolah seperti sekarang. Kita hanya mencontoh, meniru orang-orang yang menurut kita jago berbicara. Tapi kalau sekarang ini, banyak sekali sekolah. Banyak sekali short course di bidang public speaking. Nah saudara-saudara sekalian, ada satu istilah atau ungkapan dalam bahasa Inggris yang menurut saya sangat relevan. Everyone can talk, but not everyone can speak. Jadi bahasa Inggris itu membedakan antara talk and speak. Kita sebagai manusia, jika tidak ada halangan pada usia tertentu, itu pasti bisa ngomong. Tapi itu adalah talk. Makanya ketika seorang bayi sudah mulai bisa bicara, disebutnya sebagai baby talk. Bukan baby speak ya. Speak adalah proses penyempurnaan dari talk. Nah di situ bedanya. Jadi kita semua bisa berbicara, tapi konteksnya adalah talk. Tapi tidak semua kita bisa berbicara dalam konteks speak. Nah untuk mendapatkan kemampuan speaking ini, kita perlu belajar. Kita perlu berlatih. Sekali lagi saya katakan, dulu generasi saya, generasi orang-orang sebelumnya tidak pernah mendapatkan pendidikan secara formal
terkait bagaimana berbicara di depan publik. Tapi kalau sekarang ini banyak sekali, ya, bisa belajar dari banyak tempat, banyak sekolah yang mengkhususkan diri di bidang public speaking ini. Nah kemudian apa sih untungnya ketika kita dapat berbicara dengan baik di depan publik? Banyak sekali teman-teman. Karir kita akan sukses jika kita menguasai public speaking. Ada istilah lagi nih dalam bahasa Inggris, ya. If you can speak, you can make changes. Dahsyat ini. Jadi kalau kita bisa bicara dalam konteks public speaking, maka kita akan bisa membuat perubahan. Nah bayangkan kalau misalnya Anda seorang public speaker yang profesinya adalah seorang politisi, seorang pemimpin, seorang petinggi pada sebuah perusahaan. Anda dibekali dengan kemampuan berbicara dengan baik di depan publik. Yang terjadi itu adalah perubahan. Perubahan ya terhadap diri Anda pertama kali. Ya, Anda pasti karirnya akan lancar. Kemudian organisasi Anda akan jauh lebih dikenal. Karena Anda mampu menjelaskan apa dan bagaimana perusahaan Anda itu dengan baik. Kalau Anda seorang politisi, apalagi pimpinan partai politik, benefit atau manfaat yang akan didapatkan untuk Anda sendiri dan juga untuk organisasi politik atau partai politik yang Anda pimpin. Jadi kita semua sepakat ini ya, bahwa kemampuan public speaking itu adalah kunci untuk menuju sebuah kesuksesan. Kesuksesan di bidang apa saja. Teman-teman, banyak yang bertanya ke saya, bagaimana sih tips untuk berbicara di depan publik dengan baik? Wah kalau kita harus buka, tentu waktunya tidak cukup. Tapi paling tidak pada paket ini, saya akan bicara mengenai 4 tips untuk berbicara dengan baik di depan publik. Pertama adalah persiapan. Persiapan itu adalah kunci. Persiapan itu menyangkut apa? Banyak sekali. Bahan yang ingin kita sampaikan, kemudian mempelajari watak dan karakter dari audiens yang akan kita hadapi, kemudian kesiapan tempat termasuk elemen-elemen yang ada di dalamnya. Kita harus tahu. Yang kedua, gaya atau style. Ya, jangan pernah meniru gaya orang lain, karena itu beban. Ya, menghafalkan speech saja sudah beban. Tapi mengingat gaya-gaya si anu itu beban lagi. Jangan menambahi beban. Jadi be yourself, ya, jadilah diri Anda. Yang ketiga, kalau berbicara di depan publik itu keep it simple. Bikin sesederhana mungkin. Jangan pakai kalimat yang Anda sendiri nggak ngerti. Jangan pakai istilah-istilah yang Anda tahu bahwa audiens Anda akan kesulitan untuk menerimanya. Jadi keep it simple. Nah yang keempat, public speaking yang sukses itu adalah public speaking yang engaging. Engaging artinya Anda bisa merangkul audiens Anda. Sehingga mereka menjadi bagian dari topik yang Anda bicarakan. Itu saja untuk pertemuan yang pertama kita ini. Pada paket berikut saya akan membahas mengenai cara berbicara di depan publik untuk politisi. Sampai jumpa lagi.